Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita hari ini atau pagi hari ini melanjutkan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya kasih judul mengokohkan tauhid di kehidupan kita. Tauhid dalam kehidupan kita, kemudian keimanan sebagai fondasi beramal kita ataupun syarat diterimanya amal yang kita lakukan. Kemudian syahadat sebagai pintu masuk Islam. Dan yang terakhir ini yang paling penting, urgensi memahami rukun Islam yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita terkait dengan syahadat. Nah, insya Allah kita akan sama-sama mengkupas makna syahadat yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Minimal sehari semalam kita mengucapkan syahadat ini kan berapa kali? Kalau sholat wajib saja, berarti kita mengatakan atau mengikrarkan syahadat ini sudah berapa kali gitu ya. Sholat subuh tadi kita mengatakannya di tahiyat akhir. Ya. Jadi sebentar lagi sholat zuhur. Berarti sholat zuhur ini 2 kali. Karena ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Begitu juga nanti sholat asar. Ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Maghrib juga sama 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Isya juga sama. Belum ditambah lagi kita sholat sunnah. Ya. Ada sholat duha, nanti ada sholat tarawih, ada sholat rawatib, ya, sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Ya. Sudah berapa kali kita mengatakan, kita berikrar, kita berjanji setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum lagi ketika di luar sholat, kita juga sudah berapa kali mengucapkan syahadat ini. Maka sering muncul pertanyaan, Ustaz, apakah syahadat ini harus saya ulang? Perlu nggak diulang syahadat kita hari ini? Tidak perlu. Karena kita posisinya hari ini sudah di dalam rumah Islam. Jadi kalau ibaratkan, saya biasanya mengilustrasikannya itu rumah. Kita itu hari ini sudah berada di dalam rumah. Namanya sudah berada di dalam rumah, ya kita tidak perlu mengulang lagi syahadat kita, misalkan di hadapan siapa. Imam siapa, atau ustadz, atau syekh siapa. Gitu. Nah justru yang terjadi kalau ketika ada misalkan sebuah organisasi sekarang, apapun itu namanya, kemudian menuntut jamaahnya untuk syahadat ulang di depan siapa gitu, nah itu sudah bisa dipastikan kelompok tersebut adalah kelompok yang sesat. Ya. Karena kita sesungguhnya sudah di dalam rumah Islam. Syahadat ini diikrarkan ketika yang ada di luar. Ketika yang ada di luar mau masuk rumah Islam, nah pintu masuknya adalah mengucapkan syahadat ini. Nah kita sudah ada di dalam. Kalau yang dari luar mau masuk, baru pintu masuknya adalah syahadat. Atau misalkan ada yang sudah di dalam kemudian keluar. Berarti yang sudah di dalam keluar itu berarti murtad. Nah ketika dia misalkan mendapatkan hidayah lagi, ingin kembali lagi masuk ke rumah Islam, berarti dia mengucapkan syahadat. Karena dia statusnya sudah keluar dari rumah Islam. Ketika ingin masuk lagi, berarti dia harus mengucapkan syahadat. Mudah-mudahan jelas ya, bahwa syahadat kita itu tidak perlu diulang. Bahkan kita sesungguhnya, kita itu selalu mengulang-ulang syahadat kita di dalam sholat. Ya, tadi ya sudah saya jelaskan ya. Dalam tahiyat ini kan kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali kita mengulang ini? Cuman pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita yang hari ini sering mengulang-ulang syahadat kita ini dalam sholat, apakah betul-betul sudah memahami syahadat yang kita baca ini? Kenapa misalkan dulu Abu Jahal, Abu Lahab,
tidak mau mengucapkan syahadat ini. Padahal kalau kita lihat ya gampang saja kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengatakan ini? Jadi ketika ditantang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sirah bisa kita lihat, bisa kita baca, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, maukah kamu mengatakan apa yang akan saya ajarkan kepada kamu? Katakan, ikuti. Silahkan katanya. Kamu mau mengajarkan 1000 kata, 2000 kata, 5000 kata, kalau bahasa sekarangnya begitu. Silahkan, saya akan mengikuti apa yang kamu ucapkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan ini, katakanlah kul, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mendengar kata-kata ini, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy saat itu langsung mengatakan, kalau dua kalimat itu yang harus kami ucapkan sampai kapanpun, berarti Anda mengajak perang dengan kami. Seperti itu. Kenapa? Mereka menolak untuk mengatakan dua kalimat ini, atau kita mengenalnya dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, karena mereka orang Arab, mereka paham betul dari makna dua kata-kata ini. Dari dua kalimat ini mereka paham betul maknanya apa, konsekuensinya apa. Maka mereka tidak mau mengatakan dua kalimat ini, dua kalimat syahadat, tidak mau. Ya. Karena mereka memahami betul. Nah, insya Allah di kesempatan sekarang juga menjelaskan tentang dua kalimat syahadat ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas ya sebenarnya apa yang terkandung di dalam syahadat yang kita ikrarkan, yang kita bacakan sehari-hari dalam sholat-sholat kita, minimal dalam sholat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya jelaskan ya. Syahadat ini kan rukun Islam yang pertama ya, syahadat. Kalau rukun iman kan sudah dijelaskan terkait dengan keimanan di pertemuan sebelumnya, itu sudah dijelaskan. 6 itu ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian keimanan ini disimpulkan dalam rukun Islam yang pertama, syahadat. Karena syahadat ini menjadi pintu masuk agama Islam. Jadi tanpa syahadat, berarti rukun Islam yang selanjutnya, sholat, saum, zakat, haji, itu tidak berlaku. Misalkan ada, kita lihat misalkan orang-orang non-muslim sholat, orang-orang non-muslim kemudian saum, non-muslim membayar zakat, non-muslim berangkat haji, nggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa masuk, kalau non-muslim kan nggak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Maka ini menjadi penting syahadat ini karena akan berlaku buat rukun Islam yang lainnya, salat, saum, zakat, haji.